Saudara-saudara, ini tidak saja rejim Jokowi menjual negara. Rejim Jokowi ini telah berbuat makar. Memang ada undang-undang dasar, undang-undang tentang KUHP, kitab undang-undang hukum pidana yang baru, tetapi itu masih belum berlaku. Berlakunya baru tahun 25-26. Apalagi kalau kemudian kita cabut, karena kita sudah kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Yang masih berlaku sekarang adalah undang-undang atau KUHP. Di dalam KUHP itu ada pasal-pasal tentang makar. Pasal-pasal makar itu pasal 101 sampai 110. Di antara itu ada pasal 105 yang mengatakan bahwa siapapun, disebut siapapun, artinya setiap orang, termasuk presiden, kalau kemudian menyerahkan secuil pun tanah kita, wilayah Indonesia, kepada pihak asing, maka dia telah berbuat makar terhadap penduduk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok ini sebetulnya belum tahun terakhirnya Jokowi secara resmi. Jadi masih berupa pidato kenegaraan. Pidato pertanggungjawabannya itu mestinya 17 Agustus 2024. Tetapi kita tidak menginginkan dia ada di sana. Kita sudah tidak menginginkan dia tahun 2024. Oleh karena itu, pidato kenegaraan 2023 ini kita anggap saja adalah pidatonya yang terakhir. Pidato pertanggungjawaban. Apakah dia akan berpidato bohong-bohongan, palsu-palsuan, atau betul-betul mau bertanggung jawab? Tidak lagi menjadi persoalan bagi kita. Kita akan menolaknya. Kita akan menolak pidato Jokowi seperti kita menolak pidato Bung Karno tahun 67. Dan Bung Karno ketika ditolak pidatonya, yaitu pidato tambahan Nawaksara, maka dilanjutkan sidang istimewa MPR itu, MPRS, menjadi pemakzulan terhadap Bung Karno. Dan kita berharap besok ini juga akan disusul dengan pemakzulan terhadap Jokowi. Jadi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, besok itu memang menjadi hari yang akan bersejarah, di mana kita akan melihat bahwa tuntutan kita Tritura 23 kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 45 dikatakan sebagai berlakunya kembali karena UUD 45 asli itu tidak pernah dicabut dengan segala macam upaya sebagai akibat dari Indonesia yang kaya raya ini, dan kemudian menjadi rebutan
di antara bangsa-bangsa di dunia, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa. Dan sekarang muncul kekuatan baru, Cina, yang juga ingin merebut kekuasaan di Indonesia, ingin menguasai Republik Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, karena segala perjanjian yang dibuat oleh Jokowi dengan Republik Rakyat Cina tidak hanya sekedar perjanjian yang tidak pernah kita dengar ada persetujuannya dari DPR, karena DPR itu sendiri adalah bagian daripada rejim, tetapi juga segala peraturan, perundang-undangan, dan lain-lain yang mengakibatkan berbagai perselisihan sosial, konflik sosial, itu juga menjadi tidak berlaku lagi kalau Undang-Undang Dasar 45 telah kembali diberlakukan. Demikian pula, saudara-saudara, sebagian daripada rakyat kita masih terlelap tidur. Bahkan kalau tadi kita dengar dari Pak Tito dari ITB yang sampai sekarang masih aktif, itu para mahasiswa kita sebetulnya tidak tahu menahu mengenai terjadinya krisis konstitusi, bahwa ada Undang-Undang Dasar 45 asli dan ada Undang-Undang Dasar palsu. Mereka tidak tahu. Nggak usah jauh-jauh, UI saja banyak alumni-alumninya yang juga tidak tahu menahu, sehingga sebagian daripada mereka dan rakyat Indonesia masih mengharapkan Copras-Capres, ikut pemilu, ikut Pilpres 24. Saya ingatkan saudara-saudara, kalau pemilu Pilpres 2024 berlanjut, maka Undang-Undang Dasar palsu itu akan ikut berlanjut. Padahal Undang-Undang Dasar 45 palsu itu adalah sumber dari segala bencana, sumber konflik. Tadi saya sampaikan, konflik di antara masyarakat, konflik di antara pemeluk agama, konflik di antara umat Islam sendiri, lalu konflik di antara suku-suku kita yang ada di seluruh Indonesia ini. Negara menjadi terpecah belah, apalagi kalau nanti dikuasai Cina 160-190 tahun. Saudara-saudara, ini tidak saja rejim Jokowi menjual negara. Rejim Jokowi ini telah berbuat makar. Memang ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tetapi itu masih belum berlaku. Berlakunya baru tahun 25-26. Apalagi kalau kemudian kita cabut, karena kita sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Yang masih berlaku sekarang adalah Undang-Undang atau KUHP. Di dalam KUHP itu ada pasal-pasal tentang makar. Pasal-pasal makar itu pasal 101 sampai 110. Di antara itu ada pasal 105 yang mengatakan bahwa siapapun, disebut siapapun, artinya
setiap orang, termasuk presiden. Kalau kemudian menyerahkan secuil pun tanah kita, wilayah Indonesia kepada pihak asing, maka dia telah berbuat makar terhadap penduduk kita. Kita baru merdeka 78 tahun. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Yang 150 tahun sendiri oleh pemerintah Belanda. 150 tahun. Dan sekarang diserahkan oleh Jokowi kepada Cina 160-190 tahun.